Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku semua? Dalam keadaan sehat semua kan? Alhamdulillah. Nah, selalulah ucapkan syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan. Penting itu. Dan juga sholawat dan salam kepada kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk pertemuan pertama di semester 2 ini, kita akan masuk ke materi tentang kerajinan berbasis media campuran. Apa yang dimaksud dengan kerajinan berbasis media campuran? Adalah kerajinan yang dibuat dengan tujuan merubah bentuk suatu benda yang dominan terbuat dari satu bahan saja, kini dipadukan dengan bahan lainnya, agar lebih menarik, baik, tanpa menghilangkan fungsi asli ataupun mengganti fungsinya. Nah, ini maksudnya adalah ketika kita melihat suatu barang yang dia monoton dari satu bahan saja. Contoh, kita melihat di rumah ada guci. Gucinya dari tanah. Wes cuma gitu tok. Ya wes monoton, memang fungsinya ya buat tanaman hias. Nah, tapi karena kita kepingin, gucinya biar menarik. Nah, kita cari batu-batuan, kita tempelkan saja di situ batu-batuan yang mengkilat warna-warni. Otomatis fungsinya masih sama untuk tanaman, tapi tampilannya sudah berbeda. Ya kan? Nah, itu yang dimaksud dengan kerajinan berbasis media campuran. Nah, ini sama. Kita bahas di sini. Bahan yang digunakan boleh berupa bahan alam dengan bahan alam. Jadi, bahan alam dengan bahan alam. Tadi Pak Erwin sudah menjelaskan guci, tanah dengan batu. Itu bahan alam dengan bahan alam. Atau bahan buatan dengan bahan buatan. Contoh kita bikin rak bunga dari besi, terus kita kasih hiasan tanamannya dari plastik, dari sedotan bekas. Itu bisa. Itu berarti dari bahan buatan dengan bahan buatan. Bisa juga bahan alam dengan bahan buatan. Contoh kalau kita iseng ada koin 500 yang dulu warna kuning itu, kita lubangi, kita buat cincin, terus kita kasih batu di atasnya. Itu kerajinan berbasis media campuran bahan alam dengan buatan. Yang penting prinsipnya adalah itu untuk memperindah penampilan, baik bentuk, warna, tekstur, dan volume, tapi tidak merubah fungsinya. Nah, terus kenapa kok para pengrajin dia menggunakan kerajinan berbasis media campuran? Ini ada beberapa alasannya. Selain memang dia untuk strategi bisnis, biar tampilannya lebih menarik, biar ngejualnya lebih mudah. Nah, di sini alasan yang lengkap aslinya di sini. Yang pertama adalah bahan bakunya. Kalau seandainya kita pakai yang batu saja, otomatis pertama batu itu mahal, terus juga nyarinya sulit, bahan bakunya kurang, makanya dipakai bahan campuran. Terus, nah ini menghindari bentuk yang monoton. Tadi Pak Erwin sudah bilang untuk masalah monoton, jadi dia variasinya lebih bagus. Terus meningkatkan estetika tampilan produk biar lebih menarik. Jadi otomatis kalau kalian datang ke pameran lihat cuma guci dari tanah tok, biasa. Tapi ternyata sebelahnya ada guci dengan batu yang ditempel-tempel, batu yang mengkilat, otomatis lebih menarik. Dan yang pasti dia tampilannya lebih modern dan yang pasti lebih mahal daripada yang cuma dari tanah liat saja. Gimana? Setuju kan? Nah, terus untuk membuat Pak Erwin dari semester kemarin, dari kalian kelas 7, kelas 8, mesti bilang harus punya kreativitas yang tinggi dan juga keterampilan yang tinggi. Pak, kita kan nggak bisa Pak seperti itu. Dengan belajar, dengan kalian mengembangkan karakter kalian, kemauan keras, kalian, ini pokoknya aku harus bisa. Kalian punya kemauan keras, berlatih, berani mencoba, kalian mencoba, walaupun yang pertama itu hasilnya pating pletot, nggak apa-apa. Coba, jangan pantang menyerah. Alah, wes males nggak boleh. Tetap buat terus.
ulet, berani ambil resiko. Ya, karena kalau kita membuat suatu karya, resikonya mesti banyak. Dari yang pertama, yang pasti capek, kotor, dan sebagainya. Tetap kita lawan resiko itu. Nah, ya kan? Ketika kreativitas kalian dan keterampilan berkarya kalian sudah bagus, otomatis produk kerajinan yang inovatif pasti bisa kalian buat. Yang pasti akan disukai banyak orang dan juga bisa menjadi bidang usaha untuk kalian. Dapat uang kalau dijual, oke? Nah, ini ada contoh-contoh dari kerajinan bermedia campuran. Yang pertama, kalau kalian lihat itu apa itu? Betul, ini adalah hiasan seperti bunga-bunga tapi dia dari sedotan dan juga ada batu-batunya di situ dan juga tempat bunganya itu dari stik es krim. Sangat sederhana. Kalian mesti bisa buat. Terus ini simple sekali. Ini cuma kayu dilem, ada batu dilem di situ, bawahnya dikasih ranting, terus batunya digambari. Jadi hiasan untuk di ruang tamu kalian. Terus kalau ini memang harus pengrajin karena apa? Bahannya mahal itu. Dia pakai mutiara. Mutiara dan batu yang bagus itu dipadu dengan logam. Nggak tahu ini logamnya dari emas atau apa, nggak tahu. Yang pasti ini perpaduan kalung, perpaduan dari mutiara dan logam dan juga batu. Sangat bagus. Nah, ini paling sederhana. Yang pasti kalau kalian di sekitar rumah kalian, kalau kalian biasanya bermain-main tanah itu, kadang itu menemukan batu-batu yang dia lumayan unik. Nah, tinggal kalian bor, kalian beli gantungan kunci atau gantungan kunci yang udah nggak kepake, masukin besi, dilem pakai Alteco, sudah jadi gantungan kunci. Ya kan? Nah, ini kira-kira apa? Ya, betul. Ini peniti. Cuma kalau kalian pakai peniti untuk di jilbab, seandainya jilbab kalian pakai peniti sini. Kalau cuma peniti kan kelihatan, tapi kalau penitinya dikasih manik-manik lebih menarik lagi. Benar apa enggak? Walaupun dia cuma dikasih manik-manik. Boleh manik-manik dari logam, dari batu, boleh dari plastik. Yang pasti hasilnya lebih menarik, ya kan? Nah, ini cincin. Tadi Pak Erwin udah cerita, cincin. Bisa dari koin, bisa dari apapun. Tapi ya agak sulit lah, levelnya udah tinggi ini. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Untuk contoh-contoh yang lain, tetap Pak Erwin menyarankan kalian untuk sering browsing internet, lihat di Instagram, lihat di YouTube, lihat cari contoh-contoh yang lain, amati, tiru, dan buat. Gitu. Ya kan? Agar kalian juga bisa menjadi sekreatif mereka. Tetap belajar, dan belajar. Sekian dari Pak Erwin. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.